Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan terakhir inggih menika babakan masalah faidah salat sunnah. Sekedar mengulangi sekilas, faidah salat sunnah yang pertama adalah untuk menambal kekurangan sholat wajib kita ketika nanti dihisab di padang mahsyar. Karena sebagaimana riwayat yang kami sampaikan dari sahabat Abu Hurairah, Allah mengatakan kepada malaikat, yaitu Ungduru fi sholati abdi atammaha au naqasaha. Lihatlah sholat hambaku ini yang wajib, apakah sudah sempurna atau masih ada kekurangannya. Ketika ternyata sudah sempurna, maka kemudian ditulis sempurna. Tetapi ketika sholat wajib kita ada kekurangannya, maka kemudian dikatakan wa in kana in taqasa min hasyai'an ungduru hal li abdi min tatawu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengecek sholat sunnah kita ketika di dunia, sehingga nanti sholat sunnah ini fungsinya untuk menambal nilai yang masih kurang dari sholat wajib kita. Dan ini hisab yang pertama kali, yaitu akan dihisab tentang ibadah sholat kita semuanya. Ini faedah yang pertama, kemarin sudah kita bahas. Kemudian faedah yang kedua, kemarin juga sudah kita sampaikan hadisnya. Fungsi dari sholat sunnah itu untuk mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya yang selalu mengerjakan amal-amal yang sunnah, maka kemudian Rasulullah bersabda, fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan seterusnya. Nanti pendengaran orang ini akan dibimbing oleh Allah sehingga hanya mendengarkan sesuatu yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga penglihatannya dibimbing oleh Allah, hanya melihat perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan dan kakinya pun juga dibimbing oleh Allah, sehingga tangannya tidak bergerak, kakinya tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang kedua, berdasarkan hadis riwayat dari Imam Bukhari yang kemarin juga sudah kita bahas. Ini sekedar mengulangi saja. Kemudian malam hari ini kita melanjutkan faedah sholat sunnah yang ketiga. Faedah sholat sunnah yang ketiga ini berdasarkan perkataan Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau, yaitu Al-Muwafaqat. Beliau menggambarkan bahwa fungsi sholat sunnah itu seperti sebuah istana, di mana istana ini memiliki benteng utama. Fungsi benteng ini untuk melindungi dari serangan musuh. Maka kalau bentengnya hanya ada satu, benteng utama ini, memang istananya aman, tetapi tidak ada benteng pelapis. Maka agar istana ini lebih aman, perlu dibangun benteng pelapis di ring yang kedua. Maka kalau musuh menyerang, dia harus melewati benteng yang di luar
kemudian setelah itu baru dia harus menaklukkan benteng utamanya. Maka berlapis-lapisnya benteng di sekitar istana itu semakin banyak lapisannya, berarti itu semakin aman kondisi bentengnya. Maka kemudian kata beliau, seperti itulah perumpamaan amal wajib dan amal sunnah. Amal wajib itu benteng utama kita, sementara benteng pelapisnya adalah amal-amal sunnah. Maka kata beliau, amal sunnah ini seperti penjaga amal wajib, karena yang namanya amal sunnah itu nanti akan mendukung amal yang wajib. Sehingga pada prakteknya setiap muslim yang sudah rajin melakukan sholat sunnah, termasuk juga amal-amal sunnah yang lain, bisa dipastikan dia juga rajin beramal wajib. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang muslim tidak pernah sama sekali mengerjakan amal sunnah, sholat sunnah tidak pernah sama sekali, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain juga tidak pernah dikerjakan. Kalau kondisinya seperti ini, nanti dikhawatirkan lambat laun dia akan terbiasa juga meninggalkan amal yang wajib. Apalagi kalau sholat yang wajib ini dikerjakan dengan asal-asalan. Secara pelaksanaan sholatnya pun asal-asalan, tidak tumakninah, tidak memenuhi wajib sholat, termasuk juga masalah waktunya dikerjakan dengan cara mengundur-undur waktu dari yang seharusnya, sehingga sholatnya sama sekali tidak berkualitas. Dengan kondisi sholat yang tidak berkualitas, diperparah lagi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, maka dikhawatirkan kalau kondisinya seperti ini, nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa meninggalkan sholat wajib itu sendiri. Mungkin meninggalkannya bertahap, mungkin hanya meninggalkan satu sholat saja dalam satu hari, lama-lama meninggalkan 2 sholat dalam satu hari, lama-lama biasa meninggalkan dan bahkan hanya mengerjakan sholat Jumatnya saja. Ini bisa terjadi karena tidak ada benteng pelapis, yaitu berupa sholat sunnah. Ini faedah yang ketiga. Jadi sholat sunnah, amal sunnah ini sebagai penjaga agar amal wajib kita lebih aman. Kemudian faedah yang keempat adalah bahwa kalau kita terbiasa sholat sunnah ketika masih kondisi sehat, masih lapang, maka nanti jika suatu saat ditakdirkan kita mendapat uzur, misalnya sakit, sehingga kemampuan sholat sunnahnya tidak bisa maksimal, atau juga uzur itu berupa usia yang semakin tua, sehingga kemampuan fisik untuk sholat sunnah juga sangat terbatas sekali, maka kalau sejak kita sehat seperti ini rajin sholat sunnah, maka walaupun nanti sholat sunnah itu terhenti gara-gara sakit, maka pahala sholat sunnah tetap akan kita dapatkan. Ini berdasarkan hadis yang sahih, riwayat dari Imam Bukhari, hadis nomor 2996, di mana Rasulullah bersabda, idza maridul abdu aw safaro kutiba lahu minal amali maka ya'maluhu wa huwa shahihun muqimun. Artinya, jika ada seorang hamba itu sakit atau safar, sehingga karena sakit dan safar itu amalnya jadi terhenti, sholat sunnahnya sudah tidak bisa dikerjakan gara-gara sakit, maka dia tetap akan mendapat pahala sholat sunnah itu yang sudah rutin dikerjakan ketika dulu masih sehat. Ini sebagai satu fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat, para ulama menjelaskan, syarat pertama, sholat sunnah ini sudah kita kerjakan dengan istiqomah. Ini syarat pertama, sudah kita kerjakan dengan istiqomah secara rutin. Yang kedua, syarat kedua, yang menghentikan sholat sunnah itu memang betul-betul uzur yang syar'i, karena memang sakit berat, atau mungkin karena usia yang sudah tua tidak memungkinkan fisiknya mengerjakan sholat sunnah. Dan syarat yang ketiga, dia tetap
bertekad suatu saat disembuhkan Allah, punya kekuatan fisik yang kuat lagi, maka dia akan kembali mengerjakan sholat sunnah. Jadi untuk seluruh amal, tidak hanya sholat sunnah, berlaku kaidah seperti ini. Satu amal yang sudah terbukti istiqomah, terhenti karena sakit atau karena usia yang sudah tua, maka pahalanya tetap mengalir selama dulu sudah terbukti istiqomah sebelum sakit. Dan dia bertekad akan beramal kembali setelah dia sehat. Istilah pahala yang terus mengalir itu istilah Al-Quran sendiri. Istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang menyatakan sifat pahala itu memang ada sifat diantaranya terus menerus mengalir. Salah satu contohnya adalah di dalam surat At-Tin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka falahum bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terhenti, terus menerus mengalir. Tafsir dari falahum ajrun ghairu mamnun, salah satu tafsirnya adalah disampaikan oleh Imam Ibnu Mukhallab. Beliau mengatakan makna ajrun ghairu mamnun adalah ketika ada orang ketika masih sehat dia rajin beribadah, kemudian terhenti karena sakit keras, atau juga terhenti karena usia yang sudah semakin tua, maka begitu terhenti maka berlakulah fadilah dari Allah dari hadis yang saya bacakan dan juga fadilah yang disebutkan Allah dalam surat At-Tin ini. Dia akan tetap mendapat pahala karena yang menghentikan amal yang rutin tadi memang uzur yang syar'i, yaitu berupa sakit atau safar, atau uzur berupa usia yang sudah tua sehingga fisik tidak mendukung. Jamaah sholat isya rahimakumullah, ini 4 faedah dari sholat sunnah. Jadi banyak sekali faedahnya, bisa menambal hasil hisab sholat nanti di padang mahsyar, termasuk juga mendatangkan kecintaan Allah sehingga kehidupan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga mengamankan sholat wajib kita. Insya Allah sholat wajib lebih aman, lebih terkontrol, lebih istiqomah kalau kita lapisi dengan sholat sunnah. Dan yang terakhir, dengan rajin mengerjakan sholat sunnah termasuk amal-amal yang lain, ketika masih longgar, masih sehat, maka suatu saat mendapat uzur yang syar'i sehingga amal itu terhenti, maka insya Allah kita tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa faedah dari sholat sunnah. Insya Allah nanti pertemuan yang mendatang kita akan melanjutkan tentang serial seputar beberapa sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Ada banyak pilihan yang semuanya ini dalam rangka untuk mendukung agar hisab sholat kita di mahsyar bisa berjalan baik dan mendapat nilai sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.